Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dalam menjamin transparansi dan keterbukaan data kepada publik, maka tim pakar gugus tugas bersama Kemenko, Marves, Kementerian Kesehatan, Kemenkominfo, Kementerian BUMN, Badan Sandi dan Cyber Negara, serta Komisi Informasi Publik telah merancang sistem yang mampu mencatat dan mengintegrasikan data COVID-19 melalui input data di tingkat puskesmas, rumah sakit, laboratorium pemeriksa, dan dinas kesehatan di tingkat daerah dengan pendampingan dari unsur TNI, Polri, BPBD, serta BIN dan jajaran Kominfo di daerah. Sistem ini mampu memantau data sebaran kasus positif, pasien positif yang sembuh dan meninggal, ODP, PDP, dan gambaran kasus secara detail, serta dapat digunakan untuk menganalisis kebutuhan logistik rumah sakit dan laboratorium dalam penanganan kasus COVID-19 untuk dijadikan landasan dalam membuat kebijakan ke depan. Masyarakat juga dapat mengakses informasi dari sistem ini di website covid19.go.id untuk mendapatkan informasi tentang peta sebaran kasus nasional yang memperlihatkan sebaran kasus positif COVID-19 yang ada di seluruh provinsi di Indonesia. Peta sebaran kasus berdasarkan waktu yang memperlihatkan riwayat sebaran kasus mulai awal hingga saat ini. Grafik terkonfirmasi sembuh dan meninggal secara harian. Grafik kasus per provinsi yang memperlihatkan grafik kasus meninggal, sembuh, dan dirawat dari tiap provinsi di seluruh Indonesia. Grafik kasus berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. Grafik kasus berdasarkan gejala awal dan komorbid atau kondisi penyerta yang paling banyak diderita oleh pasien COVID-19. Grafik kasus kumulatif nasional yang memperlihatkan grafik kasus meninggal, sembuh, dan dirawat harian secara nasional. Aplikasi Bersatu Lawan COVID bisa diinstal melalui landing page covid19.go.id yang akan hadir di Play Store dan App Store, berfungsi untuk mengetahui pemantauan wilayah, pemantauan lokasi rawan, diagnosa mandiri, pemantauan isolasi, dan telekonsultasi. Aplikasi ini dapat digunakan untuk masyarakat dan petugas, sehingga dapat menekan penyebaran COVID-19 dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Kami, seluruh jajaran gugus tugas pusat juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap disiplin, meningkatkan imunitas tubuh dengan makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, hati yang senantiasa gembira, dan jangan panik. Dan kita juga harus menjaga yang sehat harus tetap sehat, yang kurang sehat dirawat agar sehat, serta yang sakit diobati sampai sembuh. Selalu menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan tetap di rumah saja. Semakin kita disiplin mentaati protokol kesehatan, maka semakin cepat kita mengakhiri wabah COVID-19. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi, 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Menindaklanjuti instruksi Presiden Bapak Joko Widodo yang disampaikan dalam rapat terbatas tanggal 13 April 2020 yang lalu tentang integrasi dan keterbukaan data COVID-19, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama-sama dengan rekan-rekan mitra kerja lainnya secara intensif telah bekerja, ya, dalam hal ini dengan BNPB, Kementerian Kesehatan, dan kementerian lembaga terkait lainnya untuk mengembangkan sistem integrasi data nasional yang kita sebut atau diberi nama Bersatu Lawan COVID-19. Bersatu Lawan COVID-19 memiliki dua fungsi utama. Pertama, sistem ini memiliki fungsi integrasi dan konsolidasi data, seperti data kesehatan, data kependudukan, data logistik, dan data-data lainnya yang dihimpun dari 514 kabupaten kota, 34 provinsi, kementerian, lembaga terkait, maupun platform digital. Data yang terintegrasi sangat penting sebagai basis pengambilan kebijakan secara akurat, terukur, dan efektif. Kedua, sistem ini juga dapat dinikmati manfaatnya oleh publik melalui portal covid19.go.id. Portal resmi gugus tugas COVID-19 ini telah kami kembangkan agar data-data yang terintegrasi dapat diakses oleh publik dengan visualisasi yang lebih detail. Selain itu, platform juga memiliki fitur-fitur seperti dashboard, pengelolaan data, pelaporan mandiri, chatbot, penanganan hoax, informasi telemedicine, dan rumah sakit rujukan. Nanti juga akan disertakan dengan data sehat jiwa, data lengkap protokol dan regulasi, serta banyak fitur-fitur lainnya. Sistem integrasi data ini melengkapi inisiatif Kementerian Kominfo sebelumnya melalui aplikasi Peduli Lindungi yang telah didownload oleh 2.960.000 lebih orang. Aplikasi ini terjamin keamanannya dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menghindari tempat-tempat yang rawan penyebaran COVID-19. Saya mohon tentunya kepada saudara-saudaraku sekalian yang belum mengunduh, untuk segeralah mengunduh agar kita semakin terjauh dari COVID-19 melalui Play Store dan App Store. Sebagai penutup, saya sangat mengharapkan partisipasi aktif dari pengelola data COVID-19 baik di pusat maupun daerah untuk dapat memanfaatkan sistem integrasi data nasional Bersatu Lawan COVID-19 dengan berpartisipasi aktif seluruh komponen terkait. Saya yakin bahwa integrasi data, keterbukaan data ini akan membawa manfaat signifikan dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Mari terus gelorakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Dengan kerja bersama kita pasti bisa lawan pandemi Corona-19 atau yang dikenal dengan COVID-19 ini. Dengan ini secara resmi saya menyatakan peluncuran integrasi data yang diberi nama Bersatu Lawan COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.